kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan presentasi pertama untuk rujukan jurnal saya. Sebelum saya melanjutkan, sebelumnya yang saya hormati Pak Gragius Jandir SE MSI AK selaku mata kuliah seminar akuntansi keuangan. Nah, di sini dengan judul rujukan jurnal saya tentang pengaruh corporate governance, financial distress, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Nah, penelitian ini berpengaruh tata kelola perusahaan, kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan pada sektor properti, real estate, dan konstruksi pembangunan di Bursa Efek Indonesia periode 2014 sampai 2018 dengan penelitian atas nama Anissa Nurbaiti dan Tri Utami Lestari serta Nabila Aliani Tayeb. Nah, abstrak penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance, financial distress, dan ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan. Sampel diambil dari 38 perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi pembangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau Bea Cukai. Periode 2014-2018 menghasilkan total 190 sampel. Nah, di sini pendahuluannya, laporan keuangan adalah bahasa bisnis yang mencerminkan kondisi finansial dan non-finansial perusahaan. Integritas laporan keuangan sangat penting untuk menyajikan kondisi perusahaan yang sesungguhnya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 1. Nah, dengan relevansi, laporan keuangan harus mampu menciptakan perbedaan untuk membantu pengguna dalam pengambilan keputusan dan reliabilitas, ukuran yang berdasarkan kesetiaan dan dapat memberikan jawaban yang dibutuhkan serta isinya dapat dipercaya. Nah, untuk kasus pelanggaran integritas laporan keuangan, PT yang diambil adalah PT Hanson International Tbk pada tahun 2016 menyoroti pelanggaran integritas laporan keuangan OJK yang menemukan manipulasi terkait penjualan kafling siap bangun atau Kasiba senilai 732 miliar yang menyebabkan kenaikan pemasukan drastis. Nah, akibatnya Direktur Utama PT Hanson International Tbk Beni Jokro didenda 15 miliar yang perseorangan didenda 500 juta serta diwajibkan memperbaiki laporan keuangan tahunan. Nah, di sini untuk hasil penelitian yang diambil adalah Corporate governance GCG adalah pilar penting dalam organisasi ekonomi untuk membangun kepercayaan penerapan GCG di Indonesia yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi berkelanjut serta mempengaruhi hasil pelaporan keuangan. Nah, yang pertama adalah kepemilikan institusional, yang mana pemilikan institusional adalah pengawasan oleh lembaga seperti asuransi dan bank untuk mencegah manipulasi. Sedangkan pemilikan manajerial itu berperan sebagai pemegang saham akan lebih memajukan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk komite audit meringankan tugas dewan komisaris dan mengawasi laporan keuangan. Untuk komisaris independen adalah anggota dewan komisaris dari luar perusahaan untuk mengawasi netral. Nah, sedangkan financial distress dan ukuran perusahaan, financial distress adalah kondisi kesulitan keuangan yang dapat mendorong manajerial untuk memanipulasi data akuntansi agar kinerja perusahaan tidak terlihat buruk di mata investor. Nah, dengan ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi integritas laporan keuangan. Perusahaan besar cenderung lebih menarik perhatian publik sehingga mereka berusaha menyajikan laporan keuangan yang transparan dan jujur. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, dengan deskripsi untuk memahami hubungan antara variabel data diambil dari laporan tahunan perusahaan sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia di IDX periode 2020.
periode 2014-2018. Nah, sedangkan populasi dan sampel, populasi 52 perusahaan dengan 38 perusahaan terpilih sebagai sampel menggunakan teknik persuasive sampling. Analisis statistik deskriptif menggunakan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi untuk menggambarkan variabel. Sedangkan untuk uji asumsi klasik ini meliputi uji multikolonialitas dan heteroskedetitas untuk memastikan validitas data. Analisis regresif dan panel menggabungkan data cross question dan time serial dengan pemilihan model terbaik melalui Crow test, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Nah, hasil diuji asumsi klasik dan model regresi. Uji multikoloritas menunjukkan tidak ada hubungan korelasi antara variabel. Nilai konsisten korelasi kurang dari 0,8. Uji heteroskederitas menunjukkan tidak terjadi heteroskederitas. Nilai profitabilitas lebih dari 0,05. Nah, pembahasan hasil penelitian ini secara simultan, semua variabel independen, kepemilikan institusional, kepemilikan material, komite audit, komisaris independen, financial distress, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, profitabilitas kurang dari 0,05. Nah, pengaruh parsial, pemilikan institusional, pemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, dan financial distress tidak memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan untuk ukuran perusahaan, ini pemilikan pengaruh negatif terhadap integritas laporan keuangan, profitabilitas 0,0000. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin rendah integritas laporan keuangan. Jadi kesimpulan dan saran penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, namun secara parsial hanya ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh negatif. Saran dan penelitian selanjutnya menggunakan objek dan variabel penelitian yang berbeda serta variabel lain yang berpotensi berpengaruh integritas laporan keuangan. Saran untuk perusahaan dan masyarakat mempertimbangkan integritas laporan keuangan, terutama ukuran perusahaan sebelum berinvestasi. Masyarakat diharapkan membaca informasi perusahaan dan memahami komponen laporan keuangan yang meminimalisir risiko investasi. Nah, itu mungkin saja sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang tidak baik dengan presentasi rujukan jurnal yang saya ambil untuk penelitian saya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.